Oke, welcome back teman-teman. Ya, hari ini kita membuat smart greenhouse ya. Jadi di sini kita bisa memantau tanaman secara otomatis dan untuk tampilan dashboardnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, ini dia tampilan dashboard kita, yaitu smart plant greenhouse. Di sini kita membuat tampilan dashboardnya ini tampil secara real time ya, artinya bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan link ini ya. Jadi ini bisa kita reload. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ngecek tanaman kita atau lahan pertanian kita, di sini kita harus login terlebih dahulu. Ya, untuk login ya di sini akunnya itu kita buatkan dulu, kemudian passwordnya juga kita buat. Setelah dibuat maka langsung login. Oke, jadi di sini datanya itu sudah ada dan ini adalah data terakhir ketika saya menggunakan sistem ini gitu ya. Jadi datanya masih tersimpan, namun ini koneksinya saya putuskan terlebih dahulu ya. Oke, nah kemudian di sini kita untuk database-nya menggunakan Firebase. Firebase real time database ya, artinya akan berubah selama sistemnya itu terkoneksi dengan internet gitu ya teman-teman. Kemudian untuk tampilan page-nya ini ya kita nggak perlu beli domain ya, kita cukup gunakan GitHub saja. Ya kita upload kodenya di GitHub, kemudian kita tampilkan page seperti ini. Nah, jadi cukup mudah ya. Dan ini untuk komponennya sendiri ya, di sini saya itu yang pertama menggunakan sensor kelembapan tanah ya. Ini sudah saya bungkus dengan tisu basah. Nah, jadi ini bisa kita buka, ini sensor kelembapan tanah. Kemudian di sini juga ada sensor cahaya, LDR sensor ya. Di sini ada sensor cahaya untuk mendeteksi di lahan kita itu sekarang lagi terang atau lagi gelap ya gitu ya. Oke, kemudian di sini juga ada deteksi gerakan, yaitu menggunakan peer sensor. Nah, di sini untuk peer sensornya kita hubungkan juga ya ke ESP32-nya. Setelah itu di sini juga ada flame sensor untuk mendeteksi api ya, apakah lahan kita itu aman atau sedang terjadi kebakaran, misalnya seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir ini ada deteksi objek. Ini opsional sebenarnya, kalau teman-teman mau menambahkan sensor ultrasonik sebenarnya bisa. Tapi saat ini untuk deteksi objeknya dengan jarak yang saya itu ambil dari si sensor peer ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ada objek, oh berarti si sensor ini mengirim data gitu ya. Dan untuk rangkaiannya teman-teman ya, kita menggunakan seperti ini aja ya, pin digital yang di ESP32 ini kita ambil dari yang 35 sampai dengan yang pin 25 ya, atau 24 lah. Dan untuk ground, ini ground langsung kita masukkan ke sini. Setelah itu juga ada 3 volt, tegangan 3 volt kita masukkan ke positif ya. Oke. Jadi semua sudah terhubung. Sebenarnya kalau mau lebih aman lagi, kita di sini bisa menggunakan yang namanya resistor ya. Jadi kita tambahkan resistor di setiap ground sensor kita. Kalau seperti ini memang bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan secara lama ya, karena kalau kelamaan ini bisa mengalami kekurangan tegangan listrik sehingga menyebabkan sensor kita panas. Oke, jadi langsung saja kita coba ya teman-teman. Ini kita hubungkan dulu USB-nya dan ini agak kita pisahkan ya, supaya tidak terjadi masalah. Dan langsung kita masuk ke Arduino IDE. Nah, oke, kita clear dulu ini mungkin. Dan kita tunggu sebentar. Ya, di sini sudah terkoneksi ya. Semua data berhasil dikirim, berarti yang tadinya data kita itu masih banyak yang kosong. Nah, sekarang sudah terjadi perubahan ya. Nah, contohnya di sini kelembapan tanah. Untuk kelembapan tanah sebenarnya karena di sini saya sudah memiliki tisu yang basah yang saya kasih air, kemudian saya bungkus sensor kelembapan tanahnya ini. Nah, dia akan berubah. Oke, berubah menjadi 64%. Sedangkan untuk cahaya itu menjadi 99%. Dan apabila cahayanya ini saya arahkan ke sini, ke tempat yang gelap gitu ya, atau ke sebuah objek yang gelap, nah dia akan berubah menjadi 0. Jadi kalau misalnya saya angkat lagi ke atas,
dia akan mencapai 99% kecerahannya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada sensor gerak untuk mendeteksi ada hewan atau ada hama gitu ya, ada orang. Nah, jadi kalau misalnya ada gerakan, nah di sini berubah menjadi ada gerakan. Kemudian deteksi api di sini aman. Artinya api kita itu tidak apa ya, lahan kita itu tidak sedang mengalami kebakaran atau tidak sedang mengalami panas yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi aman. Kemudian di sini tadi ada gerakan karena tadi saya ambil dari sini ya, dari deteksi objek yang di sini tadi saya ambil yang dari peer sensor ini sehingga dia mendeteksi ada jarak, ada objek gitu ya. Oke, untuk jaraknya sendiri kita belum bisa tentukan. Jadi kalau misalnya mau menentukan jaraknya berapa sentimeter, nah kita bisa menggunakan sensor ultrasonik ya teman-teman. Dan sekarang kondisi lahan kita itu aman ya. Di sini ada gerakan karena saya menggerakkan jari untuk menggeser mouse ya. Oke, dan tampilannya cukup sederhana. Nah, untuk database-nya ini akan masuk secara terus-menerus dengan interval waktu 5 detik. Dia akan update terus selama 5 detik, kemudian update lagi. Dia akan terus update seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau buat semua data yang masuk itu tersimpan, kemudian datanya nanti diolah dengan menggunakan machine learning mungkin atau deep learning bisa juga ya. Nanti ini bisa kita simpan data-data yang masuk di dalam sebuah spreadsheet. Nah, mungkin untuk di video berikutnya, nah kita akan coba simpan ya datanya, data yang masuk ini ke dalam sebuah file Excel yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengkaji lebih lanjut ya mengenai data-data yang masuk. Oke, jadi sederhana ya. Namun ini hanya prototipe ya, mungkin ada pengembangan berikutnya. Kita coba hal-hal yang lebih menarik lagi ya. Nah, sekarang udah kelembapan cukup, cahayanya cukup, kemudian deteksi gerakannya aman, tidak ada ya. Oke, sekarang terdeteksi. Kemudian api ya, karena di sini kita tidak membawa korek api atau tidak memiliki korek api sehingga kita tidak bisa tes secara langsung. Oke, kemudian di sini ada gerakan ya, karena saya melakukan gerakan dari tadi ya. Nah, mungkin sekian untuk video hari ini tentang Smart Plant Greenhouse ya. Nanti kalau untuk teman-teman yang menginginkan kodenya, boleh hubungi saya atau boleh komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.